Karena masa Advent adalah masa penantian yang harus diisi dengan pertobatan yang telah kita bahas sebelumnya, sehingga kita mempersiapkan diri, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Maka sudah saat. Halo, saya Romo Gandhi, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan rohani yang terkait dengan masa Advent. Dua bahan sebelumnya sudah sangat jelas, tradisi masa Advent, latar belakangnya. Sekarang bagaimana persiapan kita, persiapan rohani kita khususnya untuk masa Advent. Kita masuk dalam Cerita Mogan kali ini. Yang pertama tentang persiapan spiritual. Karena masa Advent adalah masa penantian yang harus diisi dengan pertobatan yang telah kita bahas sebelumnya, sehingga kita mempersiapkan diri, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Maka sudah seharusnya umat Allah mempersiapkan diri bukan secara fisik tetapi juga secara batin dan juga secara spiritual. Dan persiapan yang terbaik adalah dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi, juga menerima sakramen taubat. Selama Ekaristi menyadarkan kita, selama sakramen Ekaristi, selama merayakan sakramen Ekaristi itu menyadarkan kita bahwa kasih Allah yang memberikan putranya untuk bersatu dengan kita, yang dimulai dengan peristiwa inkarnasi. Dan sakramen taubat menyadarkan kita sebenarnya tidak layak, bahwa sebenarnya kita tidak layak menyambut Kristus karena dosa-dosa kita. Namun Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari belenggu-belenggu dosa. Maka masa Advent ini adalah waktu yang tepat. Waktu yang sangat tepat untuk terus bertekun dalam doa-doa pribadi. Dan membaca kitab suci. Dan sungguh baik kalau kita dapat mengikuti bacaan-bacaan kitab suci sesuai dengan kalender gereja. Karena bacaan-bacaan telah disusun sedemikian rupa untuk mempersiapkan kita menyambut kedatangan Sang Mesias. Dan masa Advent ini ada sebagian umat yang juga menjalankan novena Maria dikandung tanpa noda. Bagus. Juga novena Natal dan bahkan novena anak-anak Yesus untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Karena gereja memperingati Maria dikandung tanpa noda, Immaculate Conception pada tanggal 9 Desember, maka penghormatan kepada Bunda Maria yang melahirkan Kristus juga dipandang sebagai devosi yang baik. Saya ulangi. Karena gereja memperingati Maria dikandung tanpa noda pada tanggal 9 Desember, maka penghormatan kepada Bunda Maria yang melahirkan Kristus juga dipandang sebagai devosi yang baik. Maka dilakukanlah dengan baik pula. Jika devosi dilaksanakan, maka sebaiknya menonjolkan teks-teks apa? Teks-teks yang profetis. Mulai dari kitab Kejadian 3 ayat 15 dan berakhir pada kabar gembira dari malaikat Gabriel kepada Maria yang penuh rahmat. Itu yang persiapan spiritual. Lalu dalam rangka lingkaran Advent. Lingkaran Advent adalah satu lingkaran yang biasanya terbuat dari daun-daun segar dengan 4 lilin. Pada awal mulanya sebelum kekristenan berkembang di Jerman, orang-orang telah menggunakan lingkaran daun yang di atas dipasang lilin untuk memberikan penghargaan bahwa musim dingin yang gelap akan lewat. Bahwa musim dingin yang gelap akan berlalu. Dan di abad pertengahan, umat Kristen mengadaptasi kebiasaan ini dan memberikan makna yang baru pada lingkaran daun ini menjadi lingkaran Advent untuk menantikan kedatangan Mesias Sang Juru Selamat atau Sang Terang. Dikatakan bahwa penyalaan lilin yang bertambah minggu demi minggu sampai hari raya Natal merupakan pemerenungan akan tahapan karya keselamatan Allah sebelum kedatangan Kristus yang adalah Sang Terang dunia yang akan menghapuskan kegelapan. Itulah pemaknaan baru yang berkembang. Dan di dalam dokumen Direktorium tentang Kesalahan Umat dan Liturgi tidak disebutkan
warna lilin yang bisa digunakan. Tidak disebutkan warna lilin yang digunakan. Sehingga umat dapat menggunakan lilin warna putih ataupun ungu. Seperti yang kita lakukan kebanyakan sekarang ini. Karena masa Advent juga merupakan menjadi masa pertobatan, maka lilin dapat menggunakan warna ungu yang menjadi simbol pertobatan. Kemudian di minggu ketiga yang disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita dipasangkan lilin berwarna merah muda yang menyatakan sukacita karena masa penantian telah berjalan setengah dan akan berakhir. Tapi juga ada kebiasaan yang meletakkan lilin putih di tengah yang dinyalakan saat masa Advent selesai, yang menyatakan bahwa Kristus telah datang. Maka kalau kita melihat pergerakan tentang lingkaran ini menjadi pergerakan yang panjang yang pada akhirnya menjadi sumber kesalehan umat. Anda biasanya melakukan seperti apa? Apa jangan-jangan Anda tidak melakukan apapun sebagai bentuk kesalehan umat? Yang ketiga tentang antifon 7O. Apa itu antifon 7O? Nggak tahu saya juga. Nah, kita akan membahas sekarang supaya lebih memahami. Gereja liturgi mengharuskan para imam, saya dan imam yang lain untuk berdoa liturgi harian atau kita kenal brevir. Walaupun sebenarnya doa ini diperuntukkan untuk para imam, namun kaum awam juga dianjurkan untuk mendoakannya. Saya juga melihat beberapa umat mendoakan brevir. Luar biasa. Dengan demikian alangkah baik kalau pada tanggal 17 sampai 23 Desember juga diadakan ibadah sore bersama-sama di gereja. Doa ini begitu indah dan dalam, sehingga seseorang dapat berdoa bersama dengan gereja. Doa berdasarkan sabda Tuhan dan doa bersama dengan para santo-santa yang dirayakan dalam liturgi gereja. Maka dalam masa Advent 7 hari sebelum Natal, yaitu pada tanggal 17 sampai 23 Desember, didoakan antifon sebagai berikut. Yang pertama adalah O Sapientia, O kebijaksanaan. Yang kedua O Adonai, O Tuhan. Yang ketiga O Radix Jese, O pangkal Isai. Yang keempat O Clavis David, O kunci Daud. Yang kelima O Oriens, O bintang fajar. Yang keenam O Rex Gentium, O raja segala bangsa. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu O Emmanuel. O Immanuel atau O beserta kita. Itu antifon 7O. Maka kalau nanti dibuat sebuah gradasi gitu, kita mengambil inisial dari doa tersebut, mulai dari sebutan yang terakhir, maka akan terbentuk kalimat erokras. Jadi kan Sapientia, Adonai, Radix, Clavis, Radix Jese, Clavis David, Oriens, Rex Gentium, Emmanuel. Nah, ini kalau ditarik ke atas itu berbunyinya erokras, yang artinya besok aku akan datang. Maka masa penantian, masa Advent senantiasa dibarengi dengan pengharapan akan kedatangan Sang Immanuel. Maka Anda yang mempersiapkan, penuhilah diri Anda dengan harapan akan kedatangan itu. Jangan mempersiapkan tanpa sebuah harapan yang jelas. Itu semoga kita semua mempersiapkan diri dengan baik untuk kedatangan Sang Mesias yang tidak lama lagi loh, sebentar lagi. Semoga cerita Mogan kali ini membantu. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.